have a ball. Pertama, kita mencari jumlah dan harga keseimbangan sebelum pajak. Ingat ya teman-teman, syarat keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Berhubung kita fungsi permintaan dan penawarannya adalah PD dan PS, maka kita menggunakan syarat keseimbangan yang PD sama dengan PS. Jadinya PD sama dengan PS 20 min Q sama dengan 5 plus 2 Q. Kita kelompokkan yang bervariabel Q dengan yang bervariabel Q dan yang tidak bervariabel Q dengan yang tidak bervariabel Q. Jadinya 20 min 5 sama dengan 2Q plus Q. Di situ 5-nya berubah menjadi minus dan Q-nya tadinya min menjadi plus itu karena mereka berpindah ruas ya teman-teman. Jadinya yang tadinya positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Jadinya 20 min 5 menjadi 15, 2Q plus Q menjadi 3Q. Kita jadikan 3 itu sebagai pembagi 15, jadinya 15 dibagi 3, Q-nya sama dengan 5. Setelah menemukan nilai Q sama dengan 5, kita substitusikan nilai Q sama dengan 5 ke fungsi penawaran, yaitu PS sama dengan 5 plus 2Q. PS sama dengan 5 plus 2, Q-nya itu adalah 5, jadi 2 dikali 5, PS sama dengan 5 plus 10, P-nya sama dengan 15. Jadi jumlah keseimbangan QE-nya sama dengan 5 dan harga keseimbangan atau PE-nya sama dengan 15. Yang kedua, kita mencari jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak. Perlu diingat, setelah pajak itu fungsi permintaan tetap. Tidak ada yang berubah ya teman-teman fungsi permintaannya, berarti PD-nya tetap. Jadi 20 min Q. Sedangkan fungsi penawaran itu berubah. Yang sebelumnya PS sama dengan 5 plus 2Q menjadi PST sama dengan 5 plus 2Q plus T. T itu di situ adalah nominal pajaknya atau besaran pajaknya. Jadi PST sama dengan 5 plus 2Q plus 2. PST sama dengan 7 plus 2Q. Kita kembali ke pertanyaan yang ingin kita cari adalah jumlah dan harga keseimbangan setelah pajak. Kita menggunakan syarat keseimbangan pasar, QD sama dengan QS atau enggak PD sama dengan PS. Kita memakai PD yang sama dengan PS. Tapi di situ PS-nya kita ganti menjadi PST ya teman-teman. Jadinya PD sama dengan PST. Itu 20 min Q sama dengan 7 plus 2Q. 20 min 7 sama dengan 2Q plus Q. 20 min 7 sama dengan 13. 2Q plus Q menjadi 3Q. Kita jadikan 3 menjadi pembagi 13. Jadinya 13 dibagi 3. Q-nya sama dengan 4,33. Setelah menemukan nilai Q, kita substitusikan nilai Q sama dengan 4,33 ke fungsi penawaran setelah pajak, yaitu PST sama dengan 7 plus 2Q. PST sama dengan 7 plus 2, Q-nya adalah tadi 4,33, jadi 2 dikali 4,33. PST sama dengan 7 plus 8,66. P-nya menjadi 15,66. Jadi kita temukan jumlah keseimbangan setelah pasar atau QET-nya itu sama dengan 4,33 dan harga keseimbangan setelah pajak atau PET-nya sama dengan 15,66. Yang ketiga, kita mencari penerimaan pajak pemerintah, beban pajak konsumen, dan beban pajak produsen. Pertama, penerimaan pajak pemerintah. Rumusnya T besar sama dengan T dikali QET atau jumlah pajak dikali jumlah keseimbangan setelah pajak. T sama dengan 2 dikali 4,33, T sama dengan 8,66. Jadi penerimaan pajak pemerintah adalah 8,66. Yang kedua, beban pajak konsumen. Rumusnya TK sama dengan PET min PE dikali QET. PET itu adalah harga keseimbangan setelah pajak dikurangi PE atau harga keseimbangan sebelum pajak. Jadinya TK sama dengan 15,66 min 15 dikali 4,33. TK sama dengan 0,66 dikali 4,33, TK-nya sama dengan 2,85. Jadi beban pajak konsumennya adalah 2,85. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah beban pajak produsen. Rumusnya TP sama dengan T dikurang TK. T itu adalah beban pajak pemerintah, TK itu adalah beban pajak konsumen. TP sama dengan 8,66 dikurang 2,85, TP sama dengan 5,81.
Yang ketiga, kita mencari kurva penawaran setelah pajak. PST sama dengan 7 plus 2Q, titik potong terhadap sumbu Q, di mana P sama dengan 0, PST sama dengan 7 plus 2Q, PST 0 sama dengan 7 plus 2Q, 2Q-nya yang tadinya plus pindah ruas menjadi min, sama dengan 7, Q sama dengan 7 min per min 2, Q sama dengan min 3,5, titik potongnya jadi min 3,5,0. Yang kedua atau yang terakhir, kita mencari titik potong terhadap sumbu P, di mana Q sama dengan 0, PST sama dengan 7 plus 2Q, PST sama dengan 7 plus 2 dikali 0, PST sama dengan 7. Jadi titik potongnya 0,7. Setelah kita mendapatkan titik potong dari fungsi permintaan, penawaran, dan penawaran setelah pajak, lalu kita gariskan atau kita tarik garis sesuai dengan titik potong yang telah kita cari tadi. Pertama itu kita tarik garis melalui titik persamaan fungsi permintaan, itu PD sama dengan 20 min Q. Kita temukan adalah dengan Q20 dan P20. Selanjutnya, setelah kita sudah tarik garis PD, kita tarik garis PS-nya atau fungsi penawarannya, yaitu 5 plus 2Q, dengan titik Q-nya sama dengan min 2,5 dan P-nya adalah 5. Kita garis. Nah, setelah kita garis, kita temukan bahwa titik keseimbangan pasar sebelum adanya pajak, yaitu dengan garis PD dan PS, itu adalah titiknya di titik 5,15. Selanjutnya, untuk mencari titik potong setelah pajak, kita gunakan titik dari garis fungsi P fungsi penawaran setelah pajak, itu 7 plus 2Q, itu dengan besaran Q sebesar min 3,5 dan P-nya 7. Kita tarik garis, dan dari pertemuan titik potong PD dan PST itulah titik keseimbangan pasar setelah pajaknya, itu dengan besaran titik 4,33, 15,66. Jungle.